Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mesita Dewi dengan NIM 2017 210566. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh likuiditas, kualitas aset, sensitivitas, serta efisiensi terhadap profitabilitas Bank Pembangunan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan pada bab 1 dan pasal 1 serta ayat 2 dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank sehat atau tidaknya dapat dilihat dari kinerja profitabilitasnya. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dapat dikategorikan dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Berikut adalah tabel data laporan publikasi OJK triwulan 4 per Desember 2015 sampai triwulan kedua Juni 2020. Data-data BPD tersebut dari rata-rata tren sampai 26 BPD adalah 0,91 untuk rata-rata trennya sendiri. Berikut adalah rumusan masalahnya. 1. Apakah secara bersamaan LDR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, dan FBIR memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Pembangunan Daerah? Yang kedua, apakah LDR, IPR, APB, FBIR secara parsial memiliki pengaruh yang positif yang signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Pembangunan Daerah? Yang ketiga, apakah NPL, APB, BOPO secara parsial memiliki pengaruh yang negatif yang signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Pembangunan Daerah? Yang keempat, apakah IRR secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Pembangunan Daerah? Yang kelima, dari rasio LDR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, dan FBIR, manakah yang memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap profitabilitas pada Bank Pembangunan Daerah? Untuk penelitian terdahulu saya, yaitu saya menggunakan jurnal dari Romi Rifki Romadoni dan Pak Erison pada tahun 2015, dan jurnal berikutnya adalah Shania Dita Cahyani dan Pak Erison. Lalu ada skripsi dari Ade Kristanti Haryadi 2020 dan skripsi dari Maria Inviolita Jinus 2018 dan penelitian saya sendiri. Untuk variabel terikat, semuanya menggunakan return on asset, dan variabel bebasnya dari Romi Rifki Romadoni dan Pak Erison pada tahun 2015 adalah LDR, LAR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR. Untuk Shania Dita Cahyani dan Pak Erison menggunakan LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR. Untuk Ade Kristanti Haryadi, variabel bebasnya adalah LDR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, dan FBIR. Dan Maria Inviolita Jinus menggunakan variabel bebas LDR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, dan FBIR. Untuk variabel bebas saya yaitu LDR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, dan FBIR. Periode penelitian untuk Romi Rifki Romadoni dan
Bapak Harrison 2015, yaitu periode triwulan 2 2010 sampai 2014. Lalu Shania Dita Jayani dan Pak Harrison dari tahun periode 2013 sampai 2018. Lalu ada Ade Kristanti periode 2014 sampai 2019. Lalu Maria Inviolita Jinus pada periode 2013 sampai periode 2017. Lalu saya sendiri periode 2015 sampai 2020. Untuk populasi penelitian dari Romi Rifki Romadhoni ini yaitu Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public. Lalu Shania Dita Cahyani menggunakan populasi Bank Umum Swasta Nasional Go Public. Lalu ada Ade Kristanti itu menggunakan Bank Pembangunan Daerah. Lalu ada Maria Inviolita Jinus menggunakan populasi Bank Pembangunan Daerah. Dan saya sendiri menggunakan populasi Bank Pembangunan Daerah. Teknik sampling menggunakan purposive sampling semua, dan metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi semua. Lalu teknik analisis menggunakan regresi linier berganda semuanya. Lalu dari kerangka pemikiran, yaitu Bank Pembangunan Daerah, kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat, lalu menghasilkan kinerja keuangan bank berupa likuiditas, kualitas aset, sensitivitas, dan efisiensi. LDR dan IPR berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Pembangunan Daerah, sedangkan NPL, APB berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Pembangunan Daerah, sedangkan IRR berpengaruh positif maupun negatif terhadap profitabilitas Bank Pembangunan Daerah, sedangkan BOPO dan FBIR, BOPO-nya berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Pembangunan Daerah, lalu FBIR berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Pembangunan Daerah. Hipotesis penelitian berdasarkan hasil telaah pustaka di atas. Hipotesis yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah LDR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, dan FBIR secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Pembangunan Daerah. Lalu LDR, IPR, APB, dan FBIR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Pembangunan Daerah. NPL, APB, BOPO secara parsial mempunyai pengaruh yang negatif yang signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Pembangunan Daerah. Lalu ada IRR, secara parsial mempunyai pengaruh yang positif dan negatif yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Pembangunan Daerah. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu jenis penelitian menurut tujuan dan jenis penelitian menurut sumber data. Jenis penelitian menurut tujuan yaitu kausal. Kausal adalah penelitian yang digunakan untuk membuktikan hubungan antara sebab dan akibat dari beberapa variabel. Sedangkan jenis penelitian menurut sumber data yaitu menggunakan sumber sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan,
literasi dan bukti yang telah diarsip dengan baik. Untuk populasi banknya sendiri, yang nomor 1 ada BPD Jawa Barat, BPD DKI, BPD DIY, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Jambi, BPD Aceh, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Barat, BPD Riau dan Kepulauan Riau, BPD Sumatera Selatan, BPD Lampung, BPD Kalimantan Selatan, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Timur, BPD Kalimantan Tengah, BPD Sulawesi Selatan, BPD Sulawesi Utara, BPD Nusa Tenggara Barat, BPD Bali, BPD Nusa Tenggara Timur, BPD Maluku, BPD Papua, BPD Bengkulu, BPD Sulawesi Tengah, BPD Sulawesi Tenggara, dan BPD Banten. Untuk kriterianya sendiri adalah BPD yang memiliki tren negatif dan total aset 7 triliun sampai 16 triliun dan memiliki tren ROA negatif. Sedangkan sampel terpilih, sampel yang saya pilih adalah BPD Bengkulu, BPD Sulawesi Tengah, BPD NTT. BPD Bengkulu mendapatkan hasil perolehan rata-rata tren min 0,01, BPD Sulawesi Tengah dengan rata-rata tren min 0,07, BPD NTT dengan tren min 0,32 terhadap profitabilitas. UJT dua sisi menguji variabel bebas yang memiliki pengaruh positif ataupun negatif terhadap profitabilitas. Sekian dari saya, terima kasih.